Halo Ings people, welcome back to content watching. Konten paling yo A, yo B, dan yo C. Bersama gue Aiding, hacker paling jago sedunia jagat alam semesta jagat raya. Sombong amat. Seperti biasa, di sini kita akan membahas fakta-fakta dan info-info menarik seputar dunia IT. Dan pastinya, Ings people itu gak bakal tahu. So, selamat menyaksikan. Yang pertama, pemerintah Amerika Serikat menggunakan PlayStation 3 itu bukan untuk bermain game. Jadi pada tahun 2010, Angkatan Udara Amerika Serikat menggunakan 1.760 konsol PlayStation 3 untuk membangun superkomputer yang digunakan untuk Departemen Pertahanan. Mereka menggunakan PlayStation 3 karena hemat biaya dan hijau. Selanjutnya, Nintendo. Pasti kalian gak asing dengan namanya Nintendo. Bukan Nintendo ya. Jadi Nintendo itu memulai usahanya bukan sebagai perusahaan game. Pada tahun 1989, Nintendo sudah berdiri. Bahkan Nintendo sudah berdiri sebelum adanya komputer. Jadi apa yang mereka jual gitu? Yap, pada tahun 1889 sampai 1956. Nintendo adalah perusahaan kartu remi. Ya, kartu remi yang biasa digunakan untuk bertaruh. Mereka memproduksi kartu remi di Jepang dan bahkan sudah mengadakan turnamen bridge yang bernama Nintendo Cup. Selanjutnya, semua orang pasti menggunakan Google. Siapa sih yang nggak tahu Google di zaman sekarang? 97% orang menggunakan Google hanya untuk melihat apakah ejaan mereka itu benar. Jadi 97% orang itu mengeja, kemudian dicari menggunakan Google untuk memeriksa apakah ejaannya itu benar atau salah. Dan gue yakin pasti kalian termasuk di 97% orang itu untuk memeriksa ejaan kalian. Gue juga udah termasuk sih. Selanjutnya, PlayStation 1 memiliki teknologi kaset bernama Scratch and Sniff. Pada tahun 1999, Gran Turismo 2, kasetnya memberikan bau seperti bahan bakar dan karet yang terbakar. Jadi serasa balapan beneran. Kemudian pada tahun 2000, rilis FIFA 2001. Sama menerapkan teknologi Scratch dan Sniff, sehingga kasetnya menimbulkan bau seperti lapangan bola. Baunya seperti apa ya? Seperti main bola? Yap. Last point atau poin terakhir. Kalian pasti tahu kan bahasa Jaksel. Literally bahasa yang kayak mencampur bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, which is kalian pasti tahu lah. Jadi ternyata bahasa Jaksel juga bisa digunakan untuk bahasa pemrograman. Pasti kalian penasaran kan? Dan pasti kalian mau tahu banget kan? So, let's go, kita coba. Oke. Seperti yang tadi gue udah bilang bahwa gue akan nunjukin bahasa pemrograman Jaksel atau Jaksel Programming Language. So, mari kita coba. Di sini gue udah buka GitHub-nya si Jaksel Language-nya yang dibuat oleh Rio Chandra. Kita bisa lihat di sini. Sebelumnya gue ingin berterima kasih kepada Rio Chandra ya yang udah membuat Jaksel Language ini. Oke, kalau kita lihat di sini ini Jaksel Script ya. Jaksel Script is new programming language bla 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 bla. Oke, nah kita lihat di sini dia merupakan base-nya adalah JavaScript ya. Oke, ini cara installnya, ini cara menjalankannya. Oke, ini contoh kodenya.
Oke, di sini gue udah buka command prompt. Oke, di sini gue masuk ke folder project, kemudian gue buat folder. Oke, di sini gue udah masuk ke Inxindo. Di sini gue coba pakai installnya yang ini, ya. Karena gue lihat yang ini kayak terlalu pendek gitu ya, gue nggak suka yang pendek-pendek. Jadi gue sombong amat. Cari yang panjang ya. Oke, kita tunggu. Oke, sudah selesai. Setelah itu untuk menjalankannya, oke. Berarti gue harus membuat file dulu. Sebelumnya gue masuk ke Visual Studio Code terlebih dahulu. Ya, di sini gue udah masuk. Oke, ini kita skip aja. Kita close. Oke. Gue buat satu folder namanya contoh1.jaksel. Untuk menjalankannya, ini terlalu pendek, kita cari yang panjang aja ya guys ya. Sombong amat. Oke. Oke, kalau kita lihat di sini Jaksel interpreternya itu ada di dalam folder Jaksel language. Ya di sini ya, makanya gue masuk ke folder Jaksel language, kemudian Jaksel interpreter. Oke, di sini gue panggil nama filenya adalah contoh1.jaksel. Oke, di sini muncul ya. Jadi gue buat gue buat variabel namanya hello. Seriously, hi, itu hi Inxindo, feel hi. Jalan lagi. Oke, hello world, hi Inxindo. Oke, kalau itu tadi kan let ya, kalau ini adalah const. Kalau let kita bisa reassign variabelnya menggunakan which is hello itu hello Aideng. Gue hacker paling jago. Oke, kita panggil lagi si hello ya. Tadi si hello ini udah gue deklarasikan ya, isinya hello world. Kemudian di bawah gue deklarasikan ulang ya, gue assign ulang ya. Hello Aideng, gue hacker paling jago. Kemudian gue panggil lagi. Akan kita jalankan sekarang. Yap, di atas hello world, di bawahnya hello Aideng, gue hacker paling jago. Yes. Oke, di sini gue mau buat variable dulu. Literally umur itu 22. Oke, jadi gue punya variable namanya umur yang berisi 22. Kemudian kalau umur ya di sini, kalau umur itu 22, spill lu udah dewasa, udahan. Oke, kita coba jalankan. Ini kita ganti 2 aja. Oke, karena umur gue udah 22, lu udah dewasa. Kalau misalkan umurnya gue ganti 25, dia tidak nambah apa-apa, karena gue hanya menuliskan kondisi jika. Jadi gue tidak menuliskan kondisi kalau umurnya bukan 22 bagaimana. Nah, kita lihat lagi. Perhaps itu adalah else if. Kalau enggak itu adalah else. Berarti gue coba if else ya. Oke. Kalau enggak, lu belum dewasa.
Ya, di sini baru tampil ya, lu belum dewasa. Harusnya 25 itu udah dewasa ya. Kita coba 19. Nah, lu belum dewasa. Kalau misalkan 22, lu udah dewasa. Nah, kita lihat lagi. Oke. Nah, kalau misalkan umur lu itu, gue mau lebih gede sama dengan jadi kalau misalkan umur yang memiliki umur 22 ke atas itu udah dewasa. Tapi kalau misalkan mempunyai umur 22 ke bawah 21 ke bawah itu belum dewasa. Kita coba ya. Di sini adalah lu udah dewasa. 25 lu udah dewasa. Karena 25 itu adalah di atas 22. Sekarang kita coba di sini adalah 19. Lu belum dewasa. Jadi seperti itu ya. Untuk kondisi. Nah, kita coba perhaps ya. Perhaps umur itu 20. Spill lu udah puber. Oke, di sini umur gue 19. Jadi kalau misalkan umurnya 20 ya, bukan lebih dari 20 atau kurang dari 20 itu puber. Jadi yang 20 itu puber. Kalau 19 berarti kita clear dulu. Lu belum dewasa kalau 19. Kalau 20 lu udah puber. Dia menjalankan yang ini. Kalau misalkan 21 tipe. Lu belum dewasa. Lu? Oh iya, karena di sini 22. Kalau 22 lu udah dewasa. 40 lu udah dewasa. Oke, seperti itu ya untuk pengkondisian. Oke, ini untuk looping atau looping ya, untuk looping. FOMO I end up 10, kalau I lebih gede dari 3, spill loop ke I1. Oke, kita buat contoh 3 jaksel. Kita clear. FOMO I end up 10 kalau I lebih dari 3, spill putaran ke, kita panggil si I, udahan ya. Kita coba jalankan sama 3 ya. Nah, jadi gua di sini punya angka 10 ya, 1 sampai 10. Kalau I lebih gede daripada 3, maka print ya, atau tampilkan spill putaran ke I, putaran ke ini. Jadi karena lebih gede dari 3, jadi mulai dari 4 dan selanjutnya tampil. Kalau misalkan putaran ke 1, mulai dari mana? Kedua. Lebih dari 0, dari 1, 2, 3, oh, 10. Ini untuk loop ya. Jadi kalau kita lihat di sini, FOMO itu for I end up 10. Let I sama dengan 0, I kurang dari 10, I plus. Oke, begitu ya. Ini untuk looping. Oke,
Oke, di sini ada function juga. So about my story, literally umur itu. Oke, ini functionnya. Ya. So ini nama functionnya. So about, ini nama functionnya my story. Oke, gue punya variable 21. Gue nge-spill umur gue itu adalah 21. Itu aja sih. Ya, that's it sih. Kemudian gue panggil si function tersebut. So about fungsi param banyak. Nah, ini untuk function ya, atau fungsi ya. Kita coba. Contoh 4.jaksel. Sorry. So about ini nama functionnya my story. Oke, literally umur gua itu 22. Spill umur gua. Oke, sini gue panggil umur gua ya. Terus gue mau nambahin juga, bisa nggak ya? Jadi gua sudah dewasa. That's it sih. Call my story. Ini adalah contoh 4. Oke, kita jalankan. Yap, umur gua 22, jadi gua udah dewasa. Yes, ini functionnya ya. Ini functionnya, dan kemudian gue panggil si function tersebut. Oke, di sini juga banyak sih contoh-contohnya ya. Overthinking, bla 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 bla. Ini asynchronous function, ini ada try catch and exception. Jadi kalian bisa coba-coba sendiri lah ya. Masa gue contohin mulu ya kan. Yap, udah itu aja kali ya. Oke, mungkin itu aja fakta-fakta dan info-info pada episode kali ini. So, jangan lupa subscribe, follow, comment, like, and share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa saksikan Tekniks setiap hari Rabu dan sharings di channel YouTube Inexindo. Kalau enggak, kalian go hack ya.